Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai analisis kuantitatif sampel air. Paling tidak ada 3 jenis analisis yang biasa digunakan untuk menganalisis sampel air secara kuantitatif, yaitu analisis gravimetri, analisis volumetri, dan analisis fisika kimia. Analisis gravimetri disebut juga analisis dari faktor-faktor kimia. Ini ditentukan dengan cara mencari endapan dan dari endapan tersebut akan diukur berat dari unsur yang dicari. Jadi akan disebut sebagai analisis gravimetri jika langkahnya mengandung langkah penentuan berat unsur dari sampel air. Secara teknis, metode gravimetri dilakukan sebagai berikut. Pertama, timbang endapan sebelum pemanasan. Kedua, lakukan pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu, timbang berat setelah dilakukan pemanasan 105 derajat Celcius. Kurangkan berat sebelum pemanasan dengan berat setelah pemanasan, dan ini dicatat sebagai jumlah berat zat mudah menguap di dalam endapan dari sampel. Setelahnya, lakukan pemanasan lagi pada suhu yang lebih tinggi yaitu 600 derajat Celcius, dan setelah dilakukan pemanasan ditimbang lagi beratnya. Selisih berat antara setelah pemanasan 600 derajat Celcius dengan pemanasan sebelumnya yang hanya 105 derajat Celcius adalah berat jumlah zat organik yang terdapat di dalam endapan. Berikutnya adalah analisis volumetri. Pada analisis volumetri ini, larutan yang kadarnya diketahui dengan pasti disebut sebagai larutan standar atau larutan baku. Ada 2 pembagian analisis volumetri, yaitu reaksi-reaksi kombinasi ion dan reaksi yang didasari oleh perpindahan elektron atau reaksi redoks. Reaksi-reaksi kombinasi ion ini juga ada beberapa. Ada reaksi asam basa dan netralisasi, contohnya pada penentuan CO2 bebas. Ada reaksi pengendapan, contohnya pada penentuan klorida dengan cara argentometri, dan reaksi pembentukan kompleks yang mudah larut atau molekul tak berdiasosiasi, contohnya ketika Hg2+ ditambah HCl akan menjadi HgCl2. Sementara reaksi yang didasari oleh perpindahan elektron atau reaksi redoks ini bisa dilihat pada penentuan angka permanganat pada analisis sampel DO dan BOD menggunakan metode Winkler. Berikutnya adalah analisis fisika kimia. Analisis fisika kimia ini ada 2 macam, yaitu analisis kolorimetri dan analisis fotometri. Analisis kolorimetri adalah penentuan kuantitatif suatu zat berwarna dari kemampuannya menyerap cahaya, sementara analisis fotometri menggunakan perbandingan antara daya radiasi berkas cahaya yang dijatuhkan dan yang ditransmisikan, kemudian diukur dengan suatu detektor, misalnya suatu fotosel. Dalam menerapkan analisis kuantitatif, paling tidak ada 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama adalah mutu zat kimia, yang kedua aspek kimiawi, dan macam-macam larutan yang akan digunakan. Mutu zat kimia sendiri bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, zat kimia teknis, yang kedua zat kimia purifier, yang ketiga zat kimia extra pure atau proanalisis. Zat kimia dengan mutu teknis biasanya digunakan untuk praktik atau penggunaan di lapangan. Misalnya, bahan-bahan kimia yang dipakai pada pengolahan air untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak dikehendaki. Zat kimia dengan mutu level purifier lebih sempurna dibandingkan dengan yang mutu teknis. Jenis ini dapat digunakan untuk beberapa jenis percobaan dan analisis. Yang ketiga adalah zat kimia dengan mutu extra pure atau proanalisis. Zat kimia jenis ini sangat sempurna dan digunakan untuk analisis yang memerlukan ketelitian yang tinggi dan digunakan juga sebagai bahan untuk membuat larutan standar. Terkait dengan aspek kimiawi, perincian kimiawi bahan mentah selalu dicantumkan pada label yang menempel di wadah. Pada label tersebut biasanya tercantum hal-hal berikut ini. Level mutunya, kadar zat-zat lain sebagai campuran atau impuritiesnya, sifat zat kimianya, ini ada kaitannya dengan seberapa bahaya sifat zat kimia tersebut, apakah korosif, beracun, dapat meledak, asam kuat, atau sifat-sifat lainnya. Juga mencantumkan formula zat kimia yang lengkap dan juga mencantumkan berat molekul serta densitas. Berikut adalah macam-macam larutan yang sering digunakan dalam analisis sampel air.
Ada larutan standar primer, yaitu larutan yang sangat teliti pembuatannya, biasanya dapat dibeli dalam bentuk yang sudah jadi. Ini contohnya seperti larutan standar untuk logam, larutan peniter, ataupun larutan buffer pH tertentu. Berikutnya ada larutan standar sekunder. Larutan ini dibuat dengan tidak memerlukan ketelitian yang terlalu tinggi, meski tetap harus terbuat dari bahan dengan mutu yang tinggi. Yang ketiga adalah larutan stok atau larutan sediaan, yaitu larutan yang dibuat dengan konsentrasi yang agak tinggi sehingga akan tahan untuk disimpan agak lama. Yang keempat, larutan standar intermediate, yaitu larutan yang dibuat dengan cara mengencerkan larutan stok sesuai dengan yang dikehendaki dalam percobaan. Biasanya konsentrasi larutannya kecil. Yang kelima adalah larutan pereaksi. Larutan ini biasanya disimpan di mana pembuatannya tidak memerlukan ketelitian yang terlalu tinggi, misalnya untuk membuat larutan dengan volume tertentu dan tidak diperlukan labu ukur tetapi cukup dengan gelas ukur atau beaker glass. Demikian pemaparan singkat mengenai analisis kuantitatif sampel air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.